Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musfiansah dari Universitas Nahdlatul Ulama. Saya dari jurusan Ekonomi dan Prodi Manajemen. Kali ini saya akan menjawab tugas-tugas dari mata kuliah KNU-an dan langsung saja mengapa Nahdlatul Ulama pilar keagamaan dan kebangsaan Indonesia. Presentasi ini menjelaskan latar belakang berdirinya Nahdlatul Ulama pada 31 Januari 1926, inti ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah dan atau Aswaja menurut Nahdlatul Ulama, tradisi khas Nadliyah, peran pesantren serta metodologi fikih dan ijtihad yang menjadi rujukan organisasi dan menjadi tujuan memberikan gambaran komprehensif yang dapat dipakai untuk pengajaran, kajian atau diskusi publik. Dalam mendirikan Nahdlatul Ulama juga ada tokoh yang menjadi pendirinya, yaitu Kiai Haji Hashim Asy'ari. NU juga didirikan dalam konteks pluralitas pemikiran Islam dan tekanan kolonial yang mengubah struktur sosial Nusantara. Kekhawatiran terhadap penyebaran paham yang dinilai menyimpang dan hilangnya tradisi pesantren dan juga mendorong pendirian organisasi yang mengawetkan warisan keagamaan lokal sambil turut menjaga persatuan bangsa. Nah, ini ada penjelasan, yaitu tokoh pendirinya yaitu Kiai Haji Hashim Asy'ari, figur sentral Wahab Hasbullah, Kiai Haji Bisri Syamsuri, Kiai Haji Cudlori. Mereka mempersatukan ulama pesantren dari berbagai daerah dan menjadi tujuan awal untuk mempertahankan dan mengembangkan Aswaja, melindungi tradisi pesantren dan menjaga keutuhan sosial politik, juga menuju kedaulatan Indonesia. Inti ajaran dari Ahlus Sunnah wal Jamaah menurut Nahdlatul Ulama, Aswaja dalam perspektif Nahdlatul Ulama adalah orientasi teologis dan praksis yang berpegang pada Al-Quran dan Sunnah, mengikuti mazhab Syafi'i dalam fikih, menerima warisan teologi Asy'ari dan Maturidi, serta mengakui tasawuf yang moderatif seperti tradisi Al-Ghazali. Aswaja menjadi payung metodologis untuk memahami teks dan praktik keagamaan di masyarakat. Dan ini terdapat 4 prinsip dasar Aswaja yang menjadi pedoman Nahdlatul Ulama, yaitu ada tawasud, tawazun, itidal, dan tasamuh. Penjelasan dari tawasud yaitu berjalan di tengah, menolak ekstremisme, baik yang rigid tradisional maupun liberal yang memutuskan akar tradisi. Juga moderasi membentuk kebijakan sosial keagamaan Nahdlatul Ulama. Tawazun yang berarti seimbang, yang juga mengharmoniskan antara hak dan kewajiban, aspek duniawi dan ukhrawi, kebijakan dan sikap sosial. Nahdlatul Ulama berusaha menjaga keseimbangan kepentingan umat dan negara. Itidal yaitu adil, dan juga itidal ini penjelasannya yaitu bersikap objektif dan proporsional saat menilai masalah ijtihadiyah maupun sosial, dan juga menegakkan keadilan sebagai prinsip teologis dan etika publik. Dan keempat itu ada tasamuh atau toleran, yaitu penghargaan pada perbedaan pendapat, ikhtilaf dan pluralitas keyakinan, yang memandu sikap NU terhadap keragaman mazhab, tradisi lokal dan antar agama. Keempat prinsip ini saling melengkapi dan menjadi kerangka bagi keputusan keagamaan, pendidikan pesantren, serta keterlibatan NU dalam kehidupan kebangsaan. Tradisi keagamaan khas Nahdlatul Ulama yaitu Amaliyah Nadliyah. NU dikenal melalui tradisi-tradisi kolektif yang menguatkan ikatan sosial dan spiritual umat. 3 tradisi yang paling menonjol adalah tahlilan, doa bersama. Tahlilan bisa penjelasan dari tahlilan yaitu doa bersama untuk almarhum, dan juga ziarah kubur yaitu ziarah ke makam wali dan ulama, serta salawat dan zikir berjamaah yaitu penguatan cinta kepada Nabi dan pengingat ketakwaan. Lanjut, yaitu ada kontroversi dan sikap Nahdlatul Ulama terhadap tradisi Nadliyah, yaitu sumber kontroversi yaitu beberapa pihak menilai praktik seperti tahlilan atau ziarah sebagai bid'ah. Perbedaan interpretasi teks dan metode menjadi akar perselisihan. Yang kedua itu ada sikap Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama memakai kaidah ushul fiqh, prinsip masalah
kesejahteraan umum, dan tarjih ilmiah yang membawa maslahat dan tidak bertentangan dengan prinsip syariat diterima. Yang ketiga itu ada prinsip respons, yaitu dialog, pembelajaran tekstual, serta fatwa yang menimbang konteks sosial historis, bukan penolakan atau pemaksaan sikap. Yaitu ada peran sentral pesantren dalam tradisi UNU, tradisi Nahdlatul Ulama. Pesantren adalah institut pendidikan sekaligus pusat pembentukan karakter keagamaan Nahdlatul Ulama. Mereka menginternalisasi ilmu klasik, tauhid, tafsir, hadis, fikih, serta tasawuf, dan membentuk jaringan ulama lokal. Pesantren juga menjadi laboratorium sosial politik, menghasilkan pemimpin desa, aktivis sosial, dan intelektual Islam yang responsif terhadap tantangan zaman. Justru itu ada ulama, penguasaan teks klasik dan sanad pengajaran, memberikan legitimasi keilmuan. Dan juga ada intelektual, integrasi pengetahuan umum dan kemampuan dialog, menjadikan alumni pesantren agen perubahan. Nah, itu ada perbedaan antara pesantren salafiyah dan pesantren modern. Pesantren salafiyah yaitu fokus pada kitab kuning dan metode sorogan atau halakah, juga transmisi guru murid, penguatan sanad ilmu, dan kurang terintegrasi dengan kurikulum formal nasional. Dan juga ada pesantren modern yaitu menggabungkan pembelajaran agama dan kurikulum formal menjadi matematika, sains, dan bahasa. Metode pengajaran bervariasi. Kelas, laboratorium, teknologi, lulusan sering memperoleh sertifikasi atau ijazah yang diakui negara. Perbedaan ini bukan hierarki nilai, melainkan variasi strategi pendidikan yang saling melengkapi dalam jaringan Nahdlatul Ulama. Nah, ini penjelasannya itu mengapa mazhab Syafi'i menjadi rujukan utama dalam fikih Nahdlatul Ulama. Mazhab Syafi'i historisnya dominan di Nusantara karena jalur penyebaran ilmu melalui pesantren dan ulama yang mengadopsi metode ushul Syafi'i, keseimbangan antara dalil, tekstual, dan kias. Nahdlatul Ulama mempertahankan mazhab ini karena cocok secara metodologis dengan tradisi kitab, praktek lokal, dan fleksibilitas ijtihad yang dilakukan oleh ulama pesantren. Metode ijtihad Nahdlatul Ulama yaitu menggunakan tarjih, adalah pertimbangan ilmiah, maslahat yaitu kebijakan publik, dan urgensi konteks sosial sebagai dasar merumuskan fatwa. Mengedepankan konsensus ulama pesantren dan metode analogi kias bila perlu. Dan juga ada prinsip operasional. Fatwa dihasilkan dengan menimbang teks, tradisi, maslahat umat, serta menjaga kemaslahatan umum dan ketertiban sosial. Oke, sekian dari saya, dan saya sudah menjawab tugas-tugas dari dari mata kuliah ke-NU-an. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.